Jika kita melihat bahwasannya ada dua arca yang sangat cantik jelita gitu ya. Yang pertama adalah seorang bidadari cantik diduga ya, dengan 4 buah tangan serta gaun yang menjuntai sampai mata kaki, menutupi mata kaki, yang mengucurkan air yang abadi dari kedua payudaranya. Dan yang satunya adalah juga begitu bidadari cantik dengan 4 buah tangan, dan mahkotanya sangat indah sekali, penuh bunga-bunga dan penuh perhiasan warna-warni. Nah ini menandakan bahwasanya kedua arca ini, yang pertama yang sebelah kanan ini diduga merupakan Dewi Sri, Dewi Laksmi ya, Dewi Laksmi, dan yang kiri adalah Dewi Sri. Dan ini merupakan kedua istri dari Dewa Wisnu. Dari keempat tangan inilah yang menandakan ini bukan manusia melainkan guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. peradaban masa lalu di Jawa ternyata sangat gilang gemilang, terutama pada abad ke-11 ditandai dengan sebuah momen yang sangat bersejarah, sebuah kemesraan antara Jawa Timur dan Pulau Bali. Disinilah kita akan mendapati saksi bisu kemesraan tersebut. Ya, pada awalnya situs ini, yang situs luar biasa sekali ini, diinterpretasi beberapa sejarawan yang sampai saat ini juga ada sedikit perbedaan. Yang pertama, sebagaimana kemudian sejarawan Belanda seperti Brandes en Jikrom misalnya, begitu juga diduga McLean Pond, mengatakan bahwasanya menurut gambaran relief Candra Sengkala yang ada di sini, candi ini merupakan candi pendarmaan dari Raja Airlangga yang memerintah Jawa antara tahun 1019 sampai 1042 Masehi. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi situs saat ini itu masih menjadi situs religi ya, digunakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama banyak pula tamu dari Pulau Bali. Ada lumbang batu ya, dan ada beberapa fragmen yang di sana, termasuk ada lingga yang cukup besar. Nah, lingga ini merupakan lambang Dewa Siwa, termasuk kemudian lambang kesuburan, serta sebuah bangunan suci yang menandai sebuah bangunan suci berciri Hindu ya, Hindu Siwa atau Hindu Wisnu. Nah, dalam hal ini kemudian para sejarawan seperti en Jikrom yang mengacu pada relief sebuah Candra Sengkala. Candra Sengkala sendiri merupakan sebuah gambaran yang memiliki makna angka tahun. Dari sini para sejarawan membaca kalah rahu menelan bulan, sang resi melihat dari langit, yang berangka tahun 1049 Masehi. Dianggap tahun ini merupakan tahun mangkatnya Raja Airlangga. Sebagaimana beberapa prasasti masa Airlangga yang kemudian mengatakan Raja Airlangga yang juga disebut Resi Gentanyu. Jadi Raja Airlangga ini ketika turun tahta ya tahun 1042 digantikan oleh putranya. Ternyata putranya itu berebut kekuasaan. Awalnya sebenarnya yang diangkat sebagai putri mahkota ini adalah Sang Ramawijaya Dharma Prasada Tunggadewi, atau yang dikenal dalam berita tradisi dikenal Dewi Kili Suci. Ini menolak tahta dan mengundurkan diri menjadi seorang biksuni. Dan kemudian kedua adiknya yaitu Mapanji Garasakan dan Samarawijaya ini berebut kekuasaan, sehingga kemudian Empu Barada. Jadi di sana masyarakat menganggapnya sebagai gambaran atau relief ragam hias dari Empu Barada. Nah, Empu Barada ini kemudian memecah Jawa menjadi dua kerajaan, Panjalu dan Jenggala atau Kahuripan dan Kadiri, dengan terbang ke langit mengucurkan air kendi ya, melintasi pertengahan Sungai Brantas. Dianggap bahwasanya Sungai Brantas ini adalah batas antara dua kerajaan. Nah ini. Selain kemudian Candra Sengkala, kala rahu menelan bulan dan sang resi melihat dari langit, ini ada beberapa sejarawan yang menggunakan prasasti Cunggrang tahun 929. Dalam prasasti tersebut memang diberitakan ada 3 tempat suci. Yang pertama Dharma Asrama I Pawitra, Dharma Asrama
Patapan Ipawitra ya. Yang kedua Dharma Pancuran Ipawitra, dan yang ketiga adalah Dharma Prasada atau Candi Isilunglung di Silunglung. Nah, inilah salah satu sejarawan misalnya Bukhari ini menafsirkan bahwasanya Sang Hyang Prasada Isilunglung atau Candi Silunglung ini yang juga dalam Prasasti Junggrang itu memuat keterangan untuk mendarmakan abu jenazah dari mertua Empu Sindok atau ayah dari Rakai Mangidil Parameswari Diakebih ya. Nah, itu yang bernama Rakai Bawang. Itu juga diduga didarmakan di sini. Nah, sebagian kemudian para sejarawan mengatakan yang dimaksud dengan Dharma Prasada Isilunglung adalah Candi Gunung Gangsir saat ini. Jika kita melihat arsitektur Candi Petirtaan ini gitu ya. Nah, di sini ada batu andesit atau balok-balok batu candi yang bagian bawah sangat terlihat, kemudian bagian atas adalah terbuat dari batu bata kuno. Yang perlu diperhatikan juga, ternyata situs yang menggunakan batu bata kuno tidak identik dengan situs Kerajaan Majapahit karena ada perbedaan batu bata abad ke-10 ke-11 Empu Sendok maupun Airlangga, ada perbedaan dengan jenis batu bata era Kerajaan Singosari dan Majapahit dari segi ketebalannya maupun dari kejelian dalam memahami jenis batu bata abad ke-10-11 maupun batu bata jenis abad ke-12, 13, 14. Nah, ini. Jika kita melihat bahwasanya ada dua arca yang sangat cantik jelita gitu ya. Yang pertama adalah seorang bidadari cantik diduga ya, dengan 4 buah tangan serta gaun yang menjuntai sampai mata kaki, menutupi mata kaki, yang mengucurkan air yang abadi dari kedua payudaranya. Dan yang satunya adalah juga begitu bidadari cantik dengan 4 buah tangan dan mahkotanya sangat indah sekali, penuh bunga-bunga dan penuh perhiasan warna-warni. Nah, ini menandakan bahwasanya kedua arca ini, yang pertama yang sebelah kanan ini diduga merupakan Dewi Sri, Dewi Laksmi ya, Dewi Laksmi, dan yang kiri adalah Dewi Sri. Dan ini merupakan kedua istri dari Dewa Wisnu. Dari keempat tangan inilah yang menandakan ini bukan manusia melainkan Dewa Dewi. Nah, ini diduga Dewa Wisnu ini dahulunya berada di bagian tengah ya, dari ini. Jika kita coba ingin menyusuri situs ini yang diduga sebagian masyarakat, air sumber mata air ini bisa mengobati berbagai penyakit dalam, termasuk kemudian kalau mandi di area ini itu awet muda 10 tahun, juga bisa membuka cakra atau membuka aura-aura positif dalam tubuh seseorang. Coba kita lihat. Nah, jadi indah sekali ya. Jadi arsitektur masa lalu ini, namun kondisi saat ini sejak pertama kali ditemukan hingga saat ini belum ada restorasi, belum ada pemugaran atau ekskavasi. Sehingga hal ini juga urgent yang perlu diperhatikan bagi kita semua, terutama pihak terkait, untuk bisa melakukan restorasi atau ekskavasi ya dari situs ini. Ya, jadi airnya sangat segar sekali ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.
Jadi ini bagian belakang dari situs Belan itu akan bisa kita lihat ya. Sebagian tembok-temboknya itu sudah mulai kropos, sudah banyak rengkahan-rengkahan di sana sini, termasuk kemudian pohon-pohon besar di sekitar sini juga membutuhkan perhatian agar dipangkas, agar kalau hujan angin dan badai itu tidak sampai kemudian roboh menimpa struktur bangunan kuno ini, yang tentunya bangunan kuno ini jauh sekitar lebih dari 900 tahun ya, diduga sejak tahun 1049 Masehi, sebagaimana candra senggala yang ditemukan di area ini. Jika kita melihat latar belakang Raja Airlangga gitu ya, ini kita akan coba mengungkap kembali atau menyibak kembali sejarah Medang ketika Empu Sindok gitu ya, memindahkan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur tahun 929. Karena beberapa prasasti yang sudah kita kunjungi di Kota Batu, misalnya prasasti Sangguran di Dusun Ngadat ya, nama Ngadat ini berhenti sama dengan arti nama Sangguran atau menganggur atau berhenti gitu ya, di Desa Mojorejo, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur ini, tapi ada replikanya yang asli terdampar di Skotlandia, di halaman rumah keluarga Lord Minto. Nah ini memuat informasi yang sangat penting karena tahun 928 ini yang menjadi raja adalah Rakai Pangkaja Diawawah, dan Empu Sindok masih menjabat sebagai patih, yaitu Mahpatih Hino pada waktu itu. Namun prasasti Cunggrang tahun 929, 18 September ya, ini sudah memuat informasi yang mengatakan bahwasanya Empu Sindok sudah menjadi Sri Maharaja Rakai Hindu, juga menggantikan Rakai Pangkaja Diawawah. Ini luar biasa sekali. Setelah itu kemudian Empu Sindok yang memerintah Jawa Timur ini dari tahun 929 sampai 947 ini menurut prasasti Pucangan gitu ya, digantikan oleh putrinya yang bernama Sri Isana. Sri Isana Tunggawijaya ini memerintah Jawa Timur bersama suaminya Sri Lokapala, dan Sri Lokapala suami Sri Isana ini diduga berasal dari Pulau Bali. Nah ini ya, sejak memang abad ke-10 Masehi ini ada semacam hubungan yang sangat mesra antara Jawa Timur dan Pulau Bali. Setelah itu Sri Isana memiliki putra yang bernama Sri Isana diganti, dan Lokapala ini digantikan oleh putranya yaitu Makutawangsawardhana. Jadi antara Sri Isana dengan Makutawangsawardhana ini tidak banyak prasasti yang ditemukan, bahkan hampir-hampir tidak ada prasasti yang ditemukan, sehingga kemudian ada semacam peristiwa yang belum terungkap pada tahun-tahun ini. Kemudian setelah itu mulai banyak prasasti lagi dikeluarkan oleh putra dari Makutawangsawardhana yang bernama Dharmawangsa Teguh. Ini menjadi Raja Jawa Timur, dan saudaranya Mahendra Datta Gunapriya Dharmapatni ini diperistri oleh Raja Udayana Pulau Bali. Dari perkawinan antara Raja Udayana dan Mahendra Datta Gunapriya Dharmapatni inilah kemudian lahir seorang putra mahkota Pulau Bali yang bernama Airlangga, yang kemudian tahun 1016 melaksanakan pernikahan dengan putri Dharmawangsa Teguh yang diduga putrinya bernama Dia Laksmi ya. Ya ini kemudian ternyata terjadi Mahapralaya. Tahun 1016 istana dibakar oleh Raja Wurawiri dari Loram. Yang ini kemudian semua pejabat kerajaan termasuk Dharmawangsa Teguh dan para pendeta utama ini mangkat atau meninggal. Dan untungnya Raja Airlangga dan istrinya Dia Laksmi ini dibawa lari, disembunyikan oleh patih dari atau penasihat dari Raja Udayana yang bernama Narotama. Empu Narotama inilah yang kemudian menyembunyikan Raja Airlangga di hutan Wonogiri ya, di Gunung Pucangan bersama istrinya, melakukan pertapaan selama 3 tahun sampai tahun 1019. Banyak para tetua desa, pendeta utama yang mendatangi Airlangga agar memproklamirkan diri sebagai raja menggantikan Dharmawangsa Teguh dan memulihkan kembali kesatuan Jawa Timur. Ini kemudian Airlangga pun menobatkan diri sebagai seorang raja dan mulai satu persatu wilayah-wilayah bawahan yang sempat terpecah belah, terurai-burai setelah mangkatnya Dharmawangsa Teguh ini disatukan kembali. Sampai sekitar tahun 1030 Masehi ini Airlangga berhasil menyatukan Jawa Timur dengan sukses. Sehingga tahun 1042
Diduga Airlangga ini setelah kemudian membangun Istana Kahuripan, kemudian meneruskan memerintah Jawa di Kadiri, ini kemudian beralih menjadi pendeta atau resi yang dikenal dengan Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buana, atau yang disebut juga Resi Gentayu atau Resi Jatayu. Dan ini ternyata diikuti oleh putri mahkota, yaitu Sang Rama Wijaya Dharma Prasada Tunggadewi, yang juga menolak tata dan memilih menjadi pertapa. Sehingga kemudian kedua adiknya Mapanji Karasakan dan Samarasaha ini kemudian memecah kekuasaan Jawa ini menjadi dua. Mapanji Karasakan memerintah Kahuripan dan Samarawijaya memerintah Kadiri atau Panjalu. Ini yang peristiwa sejarah pemecahan ini sangat peristiwa yang sangat bersejarah ya, sehingga tidak hanya termuat dalam Serat Calon Arang, melainkan juga di dalam Prasasti Mahaaksobya atau Recodolog, termasuk diuraikan dalam Kitab Negara Kertagama. Artinya pemecahan kerajaan menjadi dua ini sebenarnya juga sangat historis, meskipun ditandai dengan sebuah peristiwa Empu Barada yang terbang ke langit membawa air kendi, mengucurkan dangi langit, dan terbang di atas Sungai Berantas untuk memecah kerajaan ya, sebagai sungai besar Sungai Berantas ini sebagai batas dari kedua kerajaan. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Raja Airlangga, seorang putra mahkota Pulau Bali yang kemudian susah payah menyatukan Jawa Timur dan sangat-sangat sukses, dan di usia tuanya berhasil menyempurnakan catur asrama menjadi seorang pertapa, seorang pendeta, seorang maharesi utama, sampai kemudian moksa sekitar tahun 1049 Masehi, dan ditandai dengan pembuatan candi petirtaan di situs ini atau sumber tetek ya, yang berada di Dusun Belahan, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Situs ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat luar biasa sekali, sebuah peristiwa yang sangat-sangat romantis. Selain itu sebuah perjuangan akan pahlawan, akan menyatukan sendi-sendi Jawa ini, sebuah perjuangan yang tidak mudah, karena memang pada dasarnya mahkota masyarakat Jawa adalah persatuan dan kesatuan. Semoga bermanfaat.